Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Dan juga mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mengkaji ilmu agama ini adalah salah satu tanda atau bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hambanya yang lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Tentu salah satu asbab agar kita faham ilmu agama adalah dengan mengkaji, adalah dengan menghadiri majelis taklim, ya, dengan menghadiri kajian ilmu. Taib, ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan kita dalam kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke Masailul Jahiliyati yang ketiga, ya. Permasalahan atau pokok permasalahan jahiliyah, termasuk daripada salah satu permasalahan jahiliyah yang ada pada orang-orang jahiliyah dahulu, gitu ya. Yang ketiga adalah anna mukhalafata waliyil amri wa adamul inqiyadi lahu fadilatun. Jadi mereka menganggap bahwasanya menyelisihi pemimpin ulil amri dan tidak taatnya mereka kepada pemimpin ini adalah fadilah, kata mereka. Ini adalah keutamaan. Sehingga yang terjadi pada zaman jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada pemimpin di antara mereka kecuali senantiasa dikoreksi, senantiasa dikritik, senantiasa dijatuhkan dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi SAW datang kepada mereka dan Nabi menyampaikan tentang 3 hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Innallaha yardha lakumus salasa." Sesungguhnya Allah telah ridho bagi kalian 3 perkara. Yang pertama, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak boleh berpecah belah. Dan yang ketiganya apa? Wa antanasahu man wallahullahu amrakum. Dan yang ketiga termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah adalah wa antanasahu, agar kalian saling menasihati. Ya, terhadap siapa? Terhadap para pemimpin kalian.
Jadi yang ada adalah saling menasehati, bukan mengkritik, menjatuhkan, mengingkari, bahkan tidak mentaati. Taib. Jadi ketika jahiliyah kondisinya seperti itu, maka datang Rasulullah untuk mengabarkan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Yaitu salah satunya adalah untuk as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, kata Rasulullah. Untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah hamba atau budak dari Habasyah. Taib, kita masuk ke poin setelahnya ya. Sekarang masuk ke al-masail ar-rabi'ah. Permasalahan jahiliyah yang keempat. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, ar-rabi'atu yang keempat, anna dinahum, bahwasanya agama mereka mabniun ala usulin, itu dibangun atas sebuah pondasi, atas sebuah asas, usul. A'dhamaha at-taqlidu, dan pondasi yang paling besar, yang paling utama ya yang mereka pakai adalah at-taqlid. At-taqlid atau mengikuti sosok tertentu tanpa melihat dalil. Ini namanya taklidul a'ma, ya, namanya taklidul a'ma. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya termasuk permasalahan jahiliyah yang keempat. Jadi orang-orang jahiliyah ini mereka adalah orang-orang yang senantiasa membangun agama mereka, pondasi mereka di atas at-taklid. Ya, di atas apa? Di atas taklid. Fahuwal qaidatul kubra, bahkan taklid di sisi mereka adalah kaidah yang besar, yang agung. Li jami'il kufari awwaluhum wa akhiruhum, bahkan kaidah taklid ini ya, ini adalah merupakan kaidah yang besar untuk seluruh orang-orang kafir, baik Yahudinya, Nasraninya, musyrikinnya, majusinya, atau orang-orang kafir yang lainnya sebelum datang Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Maka keumuman mereka, pondasi mereka adalah taklid. Apapun kata ketua mereka, apapun kata pembesar mereka, ya, maka itulah yang kemudian mereka menganggap sebuah kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Wa kadzalika ma arsalna, dan demikianlah ma arsalna, kami tidaklah mengutus ya min qablika, sebelummu ya Muhammad, fi qaryatin, terhadap sebuah kampung pun. Jadi tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan kepada seorang kepada kampung pun atau negeri apapun itu. Apa kata Allah? Min nadhirin, dari seorang peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali akan berkata mutrafunya, yaitu orang pembesarnya. Maka di negeri itu, di kampung itu, orang-orang yang pembesarnya, mutraf ini adalah orang petingginya, orang yang berkehidupan mewahnya, pejabatnya gitu ya, pemimpinnya, akan berkata di antara mereka, apa yang mereka ucapkan? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ala ummatin, di atas ummah, di atas hidayah, di atas agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami akan mengikuti jejak-jejak mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri ya Muhammad gitu ya, kecuali pembesar-pembesar di negeri itu akan mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas ummah, di atas hidayah, di atas agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan berjalan di atas apa, jejak mereka, athar mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya ya, sebelum nabi pun, nabi-nabi yang sebelumnya ketika diutus kepada kaum
Maka kaum-kaumnya akan mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami itu di atas apa? Di atas agama, di atas hidayah. Jadi ummah ini hidayah, agama, petunjuk. Dan kami akan berjalan di atas jalan mereka. Ini kata siapa? Kata orang-orang yang didatangkan kepada mereka nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dan ternyata orang-orang musyrikin pun mengucapkan ucapan ini. Sampai ketika Nabi mengatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah mengabarkan, berfirman tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika memerintahkan kepada orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Yastakbirun, mereka sombong, mereka nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa yang mereka katakan, aja ala alihatina ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad yang baru lahir kemarin memerintahkan kita untuk meninggalkan sesembahan kita yang banyak ini? Karena sesembahan orang musyrikin banyak, ada Latanya, Manna, Uzza, Hubal, ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan gelap, Tuhan siang, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini sesungguhnya perkara yang sangat menakjubkan. Aneh sekali gitu ya. Baru datang kemarin sore, kemudian memerintahkan kita untuk meninggalkan sesembahan kita yang sangat banyak ini, hanya untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Maka orang-orang musyrikin nggak mau mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kenapa orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Hah? Apa kira-kira? Apa alasannya? Melawan. Apa alasannya? Karena mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan apa? Harus meninggalkan sesembahan. Berarti kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti mereka harus meninggalkan patung-patung yang mereka sembah selama ini. Harus menyembah Allah saja. Karena orang musyrikin berarti apa? Memahami kalimat la ilaha illallah. Berarti mereka orang musyrikin ini itu lebih mending daripada orang-orang musyrikin zaman sekarang. Karena orang-orang musyrikin dahulu ketika dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah la ilaha illallah, mereka nggak mau. Ya, karena maknanya mereka paham. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti harus apa? Harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Tapi kita lihat kadang-kadang orang-orang musyrikin sekarang, ya, justru mereka memperbanyak kalimat itu. Ya, di malam harinya memperbanyak kalimat itu, di siang harinya mereka datang ke dukun. Mereka datang ke tempat-tempat yang mungkin dianggap mempunyai tempat pemujaan misalkan. Yang kemudian mereka cari wangsit di sana. Padahal mungkin kesehariannya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti menunjukkan, sampai kata para ulama dalam Qawaidul Arba, bahwasanya orang musyrikin dahulu lebih mending kesyirikan mereka dibanding orang musyrikin sekarang. Jadi yang keempat ini apa dikatakan? Bahwasanya agama yang dibangun di atas pondasi yang paling utama bagi mereka itu orang-orang jahiliyah adalah taklid. Jadi apa-apa kumaha kolot, apa-apa kumaha nenek moyang. Jadi ketika datang seseorang yang baru, menurut mereka, wah, ini agama baru ini, kok sholatnya beda nih. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lihat dari bapak-bapaknya dulu, gitu ya. Padahal bisa jadi kita tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, ternyata dia mempunyai dalil tentang itu. Ya, selama ini kita mengikuti orang tua kita, maka dalam Islam ini tidak boleh taklid. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satu orang yang ditanya dalam kubur, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia mengatakan ha. Sami'tu nasa yaquluna ha. Aku mendengarkan manusia mengucapkan ha. Kata para ulama, kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh penghuni kubur ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia mengucapkannya ha. Dia nggak bisa mengucapkan kalimat Allah. Kan tentunya seseorang ketika
menjawab pertanyaan kubur itu taufik ya dari Allah. Nggak semudah yang kita bayangkan. Kita sekarang mungkin bisa menghafalnya. Tuhanku adalah Allah, Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Sudah, anak TK juga hafal. Tapi tidak dengan kondisi nanti di dalam alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ada seseorang mengucapkan sami'tun nasa yaqulun ha ha. Aku mendengarkan manusia mengucapkan ha ha. Artinya dia taklid. Apa kata orang dia ikuti. Nggak tahu dalilnya. Maka ini penting, sampai disebutkan dalam kitab Ushulul Tsalatsah ya, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Kewajiban yang harus kita ketahui, kata Syekh ya, ilmu itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Ternyata kita selama ini sholat yang kita lakukan ternyata harus tahu dalilnya. Walaupun nggak hafal, setidaknya kita udah baca nih dalil tentang sholat itu seperti ini. Jangan ketika ditanya, kamu ngapain sholat? Buat apa sholat? Ah, nggak tahu, orang tua saya sholat. Kenapa kamu menghadap kiblat sholat? Jangan menghadap timur. Ah, nggak tahu, nenek moyang saya sholatnya ke kiblat, ya juga ke kiblat. Jadi seakan-akan apapun yang kata nenek moyang, walaupun itu betul, ya, ketika ada dalil dan benar. Tapi tetap sebaiknya orang beriman, thalabul ilmi apalagi, ya, dia mengetahui dalilnya. Walaupun tidak hafal, setidaknya pernah melewati itu. Agar apa? Agar apa yang dia lakukan itu semakin yakin. Ini di atas ilmu, bukan ngawang-ngawang gitu ya. Bukan maknya nenek moyang orang sesat, maknya nenek moyang orang salah. Ya, jadi seakan-akan apa? Kita khawatirnya justru ternyata apa yang kita lakukan selama ini nggak ada dalilnya gitu ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u, bahkan kami mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapatkan padanya bapak-bapak kami. Ya, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, dan tidaklah mereka mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak-bapaknya itu menyeru kepada azab yang menyala-nyala, kepada api yang menyala-nyala. Jadi mereka mengatakan kami mengikuti bapak kami saja, padahal yang diikutinya, Waalaikumsalam, padahal ternyata yang diikutinya membawa mereka kepada neraka. Ya, adzabis sa'ir, kepada api yang menyala-nyala. Ya, sebagian mengatakan narus sa'ir. Taib. Kemudian fa'ata biqaulihi, maka Nabi SAW datang kepada mereka, fa'atahum biqaulihi, maka Nabi SAW ketika melihat orang-orang jahiliyah seperti itu, keumuman mereka adalah taklid, keumuman mereka adalah mengikuti apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka tanpa tahu apa dasarnya. Ini namanya taklidul a'ma, gitu ya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka dan menyampaikan syariat tentang tidak bolehnya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 46. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furoda ma bisahibikum min jinnah. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama a'idukum biwahidatin, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kalian biwahidatin, tentang satu hal, satu perkara. Apa itu? Antakumu lillahi mathna wa furoda, agar kalian bangkit menghadap Allah mathna wa furoda, baik sendiri-sendirian atau berdua-duaan atau sendiri-sendirian. Artinya dalam kondisi kalian sendirian, kalian bangkit kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdua-duaan juga ibadah kepada Allah, gitu ya. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian tatafakkaru. Artinya apa? Artinya berfikir kalian tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Ma bisahibikum min jinnah, tidaklah teman kalian ini adalah orang gila, kata Allah. Artinya yang dibawa oleh Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, itu kebenaran dari Allah. Nabi Muhammad ini bukan orang gila seperti yang kalian anggap. Maka di sini salah satu yang kemudian membuat mereka menolak
ajakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad menurut mereka masih kecil, orang baru kemarin sore. Masa kita harus meninggalkan agama nenek moyang, agamanya Abdul Muttalib, agamanya Quraisy, agamanya nenek moyang terdahulu. Sehingga pernah ketika Nabi SAW dikabarkan kepadanya tentang pamannya Rasul SAW, Abu Thalib ya, sedang sakaratul maut. Ini dalam hadis riwayat Bukhari ya. Ketika itu Abu Thalib sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi SAW beliau mendatangi Abu Thalib ini, dan di sisi Abu Thalib ketika itu ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu, sebelum hijrah, sebelum Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam ya. Kalau Abu Jahal terbunuh di waktu Badar. Maka ini sebelum hijrah Nabi SAW, Abu Thalib sakaratul maut. Maka Nabi mendatangi Abu Thalib, seorang ponakan yang sangat mencintai pamannya. Bagaimana tidak ya? Umur Rasulullah ketika 8 tahun dititipkan oleh bapaknya, kakeknya Abdul Muttalib, menitipkan kepada Abu Thalib ketika itu untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana perjuangan Abu Thalib menjaga Nabi SAW ya, dari upaya pembunuhan. Bahkan dari apapun gangguannya, maka Abu Thalib lah yang paling depan membelanya, menghalanginya. Dan orang-orang Quraisy takut mereka. Karena Abu Thalib anaknya Abdul Muttalib, penguasa, termasuk pembesar Quraisy ketika itu. Sehingga Nabi SAW datang, tentu ingin memberikan hidayah kepada Abu Thalib yang sedang ketika itu sedang sakaratul maut. Apa yang dikatakan oleh Abu Thalib oleh Rasulullah? Ya wahai paman, qul la ilaha illallah. Katakanlah olehmu kalimat la ilaha illallah. Uhajjulaka biha indallah, yang mana kalimat itu aku akan menjadi saksi bagimu nanti di hadapan Allah. Artinya kalimat itu adalah kalimat yang dengan kalimat itu kamu akan mendapatkan syafaat nanti dari Allah Subhanahu wa taala melaluiku gitu ya. Tapi apa kata Abu Jahal? Apa kata Abdullah bin Abi Umayyah? La taqul hadza ya Abu Thalib. Jangan kau ucapkan ucapan ini Abu Thalib. Atarqabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agama bapakmu sendiri, yaitu agamanya Abdul Muttalib? Agama apa? Agama menyembah patung, menyembah Lata, Mana, Uzza, Hubal, atau berhala-berhala yang lainnya. Diulangi lagi oleh Rasulullah, ya wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata Abu Jahal, jangan kau ucapkan itu ya Abu Thalib. Kalau kau mengucapkan itu berarti kamu benci kepada agama bapakmu, agama Abdul Muttalib. Diulangi lagi oleh Rasul yang ketiga kalinya, dan diulangi lagi oleh Abu Jahal yang ketiga kalinya. Famata Abu Thalib wa lam yakul la ilaha illallah. Dan terakhirnya Abu Thalib ini meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah, ya wahai pamanku, sudah meninggal nih Abu Thalibnya. La astaghfironna laka malam unha angka. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama itu tidak dilarang. Dan kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 108 ya, kalau kurang lebih 109 atau 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi seseorang kerabatnya walaupun dia kerabat dekat, kalau jelas dia itu musyrik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai ya Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan. Jadi Nabi ketika itu ingin agar Abu Thalib dapat hidayah, agar Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah enggak ingin. Allah enggak ingin Abu Thalib mengucapkan itu. Ya, bagaimana dengan ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Seakan-akan Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad punya hidayah. Tapi dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan innaka latahdi. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Para ulama mengatakan bahwasannya Rasulullah mempunyai hidayah, yang dimiliki oleh Rasul adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah menjelaskan saja
dan menunjukkan, ya, menjelaskan dan menunjukkan, nih kamu surga, ini jalannya, mau neraka, ini jalannya. Rasul hanya bisa menunjukkan saja. Innama alaikal balagu alainal hisab. Sesungguhnya bagimu yang Muhammad hanya menyampaikan. Adapun perhitungannya di sisi kami, kata Allah. Jadi kita sampaikan ke orang, dia dapat hidayah atau tidak bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hidayah taufik. Jadi hidayah taufik milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, di dalam hadis ini ada bentuk taklid dari siapa? Dari Abu Thalib. Karena ingin mengikuti agama siapa? Bapaknya Abdul Muttalib. Sampai diingatkan oleh siapa? Oleh Abu Jahal. La taqul hada ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Jangan kau ucapan kalimat itu ya Abu Thalib. Apakah kamu benci kepada agama bapakmu sendiri, yaitu agama Abdul Muttalib? Maka di sini ada bentuk kalimat taklid dari Abu Thalib. Karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ingin mengikuti agamanya siapa? Abdul Muttalib. Dan yang kedua, kata para ulama, dalam hadis ini juga ada tentang bahayanya pertemanan. Bahayanya pertemanan karena Abu Thalib dengan Abu Jahal ini teman. Bahkan masih sejawat, masih termasuk paman-pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pembesar Quraisy, gitu ya. Ketika kemudian Abu Thalib diinginkan hidayah oleh Rasulullah dan ada temannya yang jelek di sini, Abu Jahal, menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalau Abu Thalib ini memang dikenal sebagai seorang penyair, ya. Abu Thalib ini dikenal sebagai seorang penyair Arab. Dan ada syair-syair yang terkenal, salah satunya adalah laqad wajadtu anna dina Muhammadin khairud dinal bariyati dina. Aku telah mendapatkan sesungguhnya agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama. Laula masabatan wa mahadzaran lawajadtani bidzaka samhan mubina. Kalau bukan karena celaan dan ejekan manusia, kalian akan mendapatiku termasuk orang yang ikut samhan kepada agamanya Nabi Muhammad ini. Tapi karena Abu Thalib takut dicibir manusia karena ikut agamanya Nabi Muhammad, agama Islam. Padahal Abu Thalib tahu nih agama Islam ini baik sekali. Bagaimana tidak tahu menemani Rasulullah selama kurang lebih 15 tahun lebih. Dalam kondisi tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah. Akhlak Rasul terlihat dari dirinya. Dan ini membuat Abu Thalib cinta kepada Islam sebetulnya. Tapi apa? Laula masabbatan. Kalau bukan karena gitu ya, masabbah, celaan orang, gunjingan orang. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Thalib tidak mau masuk Islam karena takut dicela gitu. Baik, maka di sini para ulama mengatakan tentang apa? Tentang bahayanya pertemanan. Ketika kita salah berteman, ya, khawatir justru membuat teman tersebut mengajak kita kepada kejelekan. Karena apa? Sahib, teman itu menarik, ya. Manjala sajanas, barang siapa yang duduk dia akan sejenis. Kalau kita duduknya dengan yang baik, insya Allah kita akan sejenis dengan orang yang baik. Tapi kalau duduk dengan yang tidak baik, ini khawatir. Taib itu matan yang dibaca, ya. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad atau Syekh Shalih Fauzan, ya, hafizahullah taala, dalam kitabnya Syarhul Masail Jahiliyah. Setelah kita bacakan tadi matannya, kemudian Syekh mengatakan, min masailil jahiliyati annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihir rusul. Ya, termasuk masail jahiliyah yang keempat ini adalah bahwasanya mereka tidak membangun agama mereka di atas apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi rasul-rasul terdahulu. Mau Yahudinya, mau Nasraninya yang menyimpang gitu, ya. Karena mereka apa? Yuharrifuna al-kalim an mawadihi. Orang-orang Yahudi ini apa? Merubah-rubah Taurat dari tempat-tempatnya. Begitu pula orang-orang Nasrani. Jadi mereka mengikuti siapa? Mengikuti atau taklid kepada ulama-ulamanya. Ya, apapun kata ulama mereka ikuti. Sampai Allah menjelaskan bahwasanya mereka telah menjadikan ulama-ulama itu sebagai tandingan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum marhubanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan ulama-ulama mereka itu apa? Arbab, sekutu-sekutu bagi Allah.
ketika mendengar ayat ini diturunkan dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Adi bin Hatim, seorang sahabat yang dulunya orang Yahudi, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami dulu ketika jadi orang Yahudi, kami tidak pernah beribadah kepada ulama kami. Karena dalam ayat ini seakan-akan apa? Allah mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka telah menjadikan ulama-ulama Yahudinya dan ulama-ulama Nasraninya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, arbab, tandingan bagi Allah. Kata Adi bin Hatim, kami tidak pernah menyembah ulama kami dulu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, alaisa tuharrimuna ma harrama ulama'ukum wa ahlallah? Bukankah kalian mengharamkan apa yang ulama kalian haramkan padahal Allah menghalalkan? Kata Adi bin Hatim, semoga Allah meridai, betul, kami itu lakukan yang kami lakukan. Jadi kami dulu ketika Yahudi itu lebih memilih pengharaman penghalalan ulama dibanding pengharaman Allah. Allah dalam Taurat, riba ini haram, kata ulamanya, yang penting gak banyak-banyak. Yang haram itu ad'afan mudha'afah, kata mereka. Kalau sedikit mengapa-apa. Akhirnya mereka lebih memilih ulamanya dibanding Taurat, dibanding Allah. Hukum zina yang terjadi di antara mereka dahulu, itu apa? Hanya cukup ditulis di jidat mereka, ini hukuman pezina, diarak di pasar, dipermalukan. Tidak ada, padahal Tauratnya ada yang menghukumi tentang rajam, tapi mereka sembunyikan. Taib. Jadi mereka apa? Mereka itu taklid. Mereka itu taklid kepada siapa? Kepada ulama-ulamanya. Maka ini ya, para ulama mengatakan inna min khiyari, atau sebaik-baik manusia setelah Rasul, setelah nabinya adalah para sahabatnya, para ulamanya, kecuali nabi-nabi atau kecuali ulama-ulama sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama-ulama sebelum Nabi Muhammad justru mereka tuh orang-orang jeleknya, karena merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Makanya kalau Islam, ulama-ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi adalah ulama. Kalau dulu Yahudi Nasrani, ulama-ulama lah yang kemudian merubah-rubah itu. Ya, justru orang-orang jeleknya itu adalah para ulamanya. Taib. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa inna ma yabnuna dinahum ala usulin. Sesungguhnya mereka membangun agama mereka di atas sebuah pondasi, ahdatsuha hum min indi anfusihim. Yang mereka ada pondasi itu dari diri-diri mereka. Wala yaqbaluna tahawula anha, dan mereka tidak menerima untuk berpindah darinya. Jadi sebuah keyakinan dari dulu gitu ya. Mereka tuh harus berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang. Jadi seakan-akan seperti itu, ya. Ada agama nenek moyang, agama Nusantara gitu ya. Nah, ini perlu untuk kita khawatir kalau kemudian menyelisih dalil Quran dan Sunnah. Ini takutnya justru apa? Jatuh kepada sebuah perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbaluna tahawula anha, dan mereka tidak menerima perpindahan dari taklid kepada apa yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul. Minha taklid wa huwal muhakatu bi an yuqallida ba'duhum ba'dha. Dan taklid itu adalah seseorang mengikuti orang yang lainnya, atau kelompok mengikuti kelompok yang lainnya. Tapi tentunya taklid, qallada yuqallidu taklid, dan biasanya taklid ini adalah sesuatu yang mesti dan harus dilakukan. Taklid itu, bagaimana tidak, anak-anak kecil itu pasti mengikuti. Apa itu bentuknya? Taklid. Maka kita selaku orang tua adalah muqallad, orang yang diikuti, orang yang dicontoh. Maka kalau kita sebagai muqalladnya, sebagai yang mencontohnya bukan contoh yang baik, maka si anak adalah peniru yang handal. Si anak ini peniru yang handal. Bahkan kadang-kadang kalau kita mengucapkan A, tapi kita nggak melakukan A, si anak nggak akan ngikut apa yang kita ucapkan. Beda kalau kemudian kita mencontohkannya, karena kita ini adalah contoh bagi mereka, suri tuladan. Mereka ini adalah orang taklid, wajar karena mereka masih kecil. Maka ketika mereka masih kecil belum mempunyai sinu tamyiz, bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, maka kita harus menjadi orang tua yang baik agar mereka mengikuti jejak orang tuanya. Kecuali kalau mereka sudah dewasa, tahu mana yang baik mana yang salah, ya, mana yang hak mana yang batil. Tentu itu harus dasari dengan ilmu. Ini sudah adzan kayaknya ya.
Insyaallah kita jeda dulu ya, setelah sholat insyaallah kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Masailil Jahiliyah karangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah dahulu adalah orang-orang yang tidak membangun agama mereka di atas apa yang telah dibawa oleh para rasul. Sesungguhnya mereka membangun agama mereka di atas pondasi yang mereka ada-ada, yaitu taklid, dan mereka tidak layak baluna tahawul, tidak menerima untuk berpindah dari taklid kepada apa yang dibawa oleh nabi atau rasul. Taib. Kemudian kama qala ta'ala, sampai sana ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan begitulah tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad kepada suatu negeri seorang peringatan pun kecuali akan berkata orang-orang pembesarnya, orang-orang mewahnya, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapatkan bapak-bapak kami di atas hidayah, di atas agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami akan mengikuti jejak-jejak mereka. Mutrafuha, kata Syekh Shalih Fauzan, wa mutrafuha hum, mereka adalah ahlul rifahah atau ahlul rifahiyah wal mal fil ghalib. Jadi mutraf siapa? Apa itu? Ahlul rifahiyah. Orang-orang yang mewah. Orang-orang yang tinggi. Ya, orang-orang kaya yang kaya raya gitu ya, rifahiyah. Tapi tentu tidak bersyukur mereka. Wal mal, dan orang-orang yang punya harta fil ghalib secara keumuman. Maka mutraf ini adalah orang-orang yang mewahnya gitu ya. Orang yang besarnya, para pembesar, baik karena kekayaan atau karena jabatan dalam sebuah negeri. Li'annahum ahlus syar, bahkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kenapa mereka akan menolak ajakan Rasul? Karena sesungguhnya mereka itu adalah ahlus syar. Mereka ini adalah orang-orang yang jelek. Wa adamu qabulil haq, dan mereka tidak menerima kebenaran. Ini secara keumuman, maksudnya secara apa? Keumuman. Khilafu du'afa wal fuqara, berbeda dengan orang-orang lemah, orang-orang fakir yang miskin. Fa innal ghaliba alaihim tawadu, karena keumuman mereka itu tawadu. Wa qabulil haq, dan mereka menerima kebenaran. Dan ini secara aglabiyah, secara keumuman. Biasanya para pembesar, orang kaya, para pejabat, orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain karena kesombongan yang mereka miliki, jarang kemudian mereka menerima kebenaran, menerima nasihat itu jarang. Secara keumuman, kecuali orang-orang kaya raya yang kemudian Allah berikan hidayah, ya. Karena ketika Nabi Abu Sufyan, semoga Allah meridainya, ketika mengabarkan kepada Raja Romawi Heraklius, ketika itu di Syam, Syria, dan Heraklius ini ketika itu bertanya kepada Abu Sufyan, Muhammad ini siapa pengikutnya? Apakah orang-orang besar atau orang miskin? Dikatakan oleh Abu Sufyan, pengikutnya itu orang-orang miskin, para budak. Maka Malik Adi bin Rum, Heraklius mengatakan, huwa nabi. Kalau begitu betul dia nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya pun para pengikutnya itu adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, para budak-budak. Kenapa? Karena keumuman mereka, orang-orang lemah ini mereka adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat. Ya, dan keumuman mereka tidak sombong, sehingga akan lebih mudah untuk menerima nasihat.
Taib. Khilafu du'afa wal fuqara fa innal ghalib alaihim tawadu wa qubulil haq fa ahlut taraf, adapun orang yang mewah, hum ashabul jah wa ashabul mal, mereka adalah orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki harta, ya, illa qala mutrafuha, maka akan berkata orang-orang mewahnya, ai ashabul mal wal jah fihim, artinya orang yang mempunyai harta dan kedudukan di antara mereka akan mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas ummah, di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas agama. Ai ala millatin wa dinin. Kata Syekh Shalih Fauzan, ummah ini apa? Ai millatin wa dinin, di atas millah atau agama. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, dan kami akan mengikuti agama mereka, agama nenek moyang. Yakni artinya lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul, artinya kami nggak butuh kepada kalian wahai para rasul. Yaz'umuna anna hadza yugnihim an ittiba'ir rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyangka bahwasannya perbuatan mereka ini, artinya taklid kepada bapak, taklid kepada nenek moyang, yugnihim an ittiba'ir rusul, mencukupkan mereka dari pengikutannya kepada rasul. Fahadha wa taqlidul a'ma, maka seperti inilah yang namanya taklidul a'ma. Wa huwa min umuril jahiliyah, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Kumaha cek mama we, nah ini nggak boleh. Apa kata kiai aja, ini ucapan nggak baik seperti itu. Kecuali kalau memang betul apa kata kiai, dan kiai ketika berucap dalilnya jelas, dasarnya Qur'annya, hadisnya jelas, nggak apa-apa. Kita mengikuti, ya, karena yang disampaikannya adalah kebenaran, ada Qur'annya, ada hadisnya. Tapi penting untuk kita ketika mengikuti sosok tertentu, maka yang kita ikuti adalah dalilnya, apa yang dibawanya, bukan kepada sosoknya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkannya, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Ya. Maka ketika dalam sebuah hadis tentang tentang para sahabat, di antara mereka ada yang mengatakan, man ra'a minkumul qawqabatal bariha in qadda, siapa di antara kalian yang melihat bintang malam tadi jatuh? Kemudian ada seorang tabi'in mengatakan, anak, saya lihat tadi malam, walakin lam akun fis shalah, tapi saya tidak sedang dalam keadaan salat malam tadi. Ma fa'alta, apa yang kamu lakukan malam tadi sehingga terbangun dan kemudian melihat bintang? Ludiktu, saya disengat. Kemudian mas sonat, apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat? Ruki itu, aku meminta ruqyah. Kemudian sahabat ini bertanya, apa mahamalak ala dalik, apa yang menyebabkan kamu minta diruqyah? Hadithun hadatsanahu Sya'bi, aku mendengar hadis yang telah menceritakan hadis itu kepadaku Imam Sya'bi. Apa kata Imam Sya'bi? Sampaikan kepada sahabat dan kepada Rasul. Rasul mengatakan, la ruqyata illa min ainin au hummah, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit sengatan. Humma ini sengatan yang kemudian menyebabkan seseorang demam. Sengat ular, kalajengking, sengat lebah, apapun itu yang kemudian membuat kita demam, itu bisa dengan diruqyah. Dibacain Al-Fatihah gitu ya, sampai diusap. Kemudian sahabat ini mengatakan bahwasanya baik sekali, sahihun mataku, benar sekali apa yang kamu ucapkan. Maka di sini percakapan antara sahabat dengan tabi'in, di antara mereka apa? Yang terjadi ketika melihat mendengar sesuatu, apa yang mereka katakan? Fama hamalaka ala dzalik. Apa yang menyebabkanmu kamu melakukan hal itu? Apa ada dalilnya enggak? Ini penting, ya. Jadi penting untuk kita ketika melihat sesuatu yang menurut kita, loh kok janggal, loh kok ini kayak gini nih salatnya, kalau kok aneh nih salatnya, nggak apa-apa. Mungkin dia tahu ilmu yang baru, kita nggak tahu, maka kita tanya. Jangan sampai suudzon. Wah, ini agama baru nih, ajaran baru nih, ya. Kadang-kadang kita seperti itu, karena selama ini kita nggak dapatkan nenek moyang kita salatnya seperti ini. Ketika ada salat yang iqa aja, ya, antara dua sujud dia iqa, duduk di atas tumit, wah ini baru nih. Atau ketika tahiyat, harusnya orang-orang tawarruk ketika salat subuh gitu ya, salat Jumat yang 2 rakaat, ada orang yang tahiyat iftirash. Loh ini beda dari yang lain ini gitu ya.
Orang lain duduknya tawarruk. Padahal ini masalah ini ada dalilnya. Taib. Jadi intinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita nih, loh kok baru, mungkin kita belum tahu ilmu tentang hal ini. Tanya. Jangan sampai kemudian kita suudzon, apalagi mencap, wah ini ajaran baru, padahal ternyata kita yang nggak tahu. Taib. Kemudian amat taklidu fil khair, adapun taklid di dalam kebaikan, fahada yusamma ittiba'an waqtidaan. Maka ini namanya ittiba'an iktidaan. Saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah misalkan, Malikiyah. Tentu madhab Syafi'iyah, Malikiyah pun ketika Imam Syafi'i berpendapat sesuatu, yang sesuatu itu berdasarkan dengan dalil hadis. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la tuqalliduni illa sakit. Tidak ada yang taklid kepadaku kecuali dia akan jatuh. Ya. Idza haditsun sahihun fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jauh-jauh Imam Syafi'i mengatakan la tuqalliduni, janganlah kalian mengikuti saya. Artinya taklid. Apa-apa kata Imam Syafi'i, apa-apa kata Imam Malik, apa-apa kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Ahmad misalkan. Tapi kita ikuti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tentunya yang sesuai pendapat beliau terhadap apa? Dalil Al-Quran atau hadis. Imam Malik rahimahullahu ta'ala misalkan berpendapat tentang kuda itu haram, karena berdasarkan dengan ayat dalam surat An-Nahl, innal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Sesungguhnya khail kuda, bigol peranakan kuda dengan keledai, wal hamir keledai, itu litarkabuha wa zina, hanya untuk ditunggangi saja dan sebagai perhiasan. Lam di sini adalah litaksis penggunaannya, kata Imam Malik. Jadi kuda kalau bigol sama himar jelas ini haram. Kalau himar jelas haram, keledai, himar ahli ya. Kemudian peranakan kuda dengan keledai ini haram karena peranakan dari dua yang haram dan halal, jadi haram. Adapun kuda, Imam Malik melihat ayat ini seakan-akan hukumnya sama. Ya, tapi pendapat Imam Ahmad, pendapat yang lainnya, kuda itu halal. Hadisnya pada zaman Nabi, kunna naharna farasan ala ahdi Rasulillah. Kami dulu pernah menyembelih seekor kuda pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kami memakan dan Rasul membiarkan kami. Berarti menunjukkan kuda itu apa? Halal. Jadi intinya ada pendapat imam yang kemudian ketika tahu itu tidak berdasarkan dalil, atau mungkin nggak sampai dalil ini kepada beliau, kita nggak bisa kemudian ngikutin apa kata imam ini, ya nggak bisa, gitu ya. Tapi tentu ini berlaku bagi orang yang bisa tatollu ya, mutolaah, mencari. Tapi bagi kita mungkin terbatas di dalam pencariannya, saya mah mau ngikutin madhab Syafi'i, afdol, silakan. Artinya lebih percaya gitu kepada imam madhab Syafi'i, ya silakan. Ada yang mengikuti madhab Hambali, ya silakan. Daripada dia sendiri untuk memutuskan, nggak bisa gitu ya. Ya sebaiknya kita mengikuti ulama yang jelas-jelas dobitnya. Ulama yang jelas-jelas imam di dalam keilmuannya. Siapa yang meragukan Imam Syafi'i ya? Siapa yang meragukan Imam Malik? Siapa yang meragukan Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya? Jadi kalau kita mengikuti di dalam kebaikan namanya bukan taklid tapi ittiba atau iktida. Qala ta'ala an Yusuf alaihissalam. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Siapa agamanya bapaknya? Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk kami mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat Yusuf 38. Ini menjelaskan bahwasanya bahwa wattaba'tu, dan aku mengikuti millata abai, agama bapak-bapakku. Jadi kalau mengikuti sesuatu yang kebenaran bukan taklid tapi namanya ittiba. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama yang masuk Islam minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan kalangan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti muhajirin, mengikuti ansor dengan kebaikan. Allah menamainya apa? Ittaba'uhum, ittiba. Jadi kalau mengikuti kebaikan namanya ittiba. Walihada qala Allah Ta'ala fi ahli jahiliyah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlu jahiliyah,
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan padanya bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Ya, walaupun terbukti bapak-bapak mereka itu tidak memahami apapun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini namanya taklid. Ya, falladhi, maka di sini dikatakan oleh Allah bal nattabi'u, bahkan kami mengikuti. Jadi sama mengikuti. Kalau mengikuti kejelekan namanya taklid, kalau mengikuti kebaikan namanya ittiba. Falladhi la ya'qil wa la yahtadi laisa mahallan lil qudwah. Maka orang yang tidak berakal dan orang yang tidak mempunyai petunjuk, maka dia tidak pantas menjadi qudwah, menjadi contoh. Ya, kita selaku orang tua, ini kita qudwah mau nggak mau. Kalau kita punya anak berarti kita ini adalah qudwah, contoh, suri teladan. Kalau kita kemudian nggak baik, apa di sini kata Syekh Fauzan? Laisa mahallan lil qudwah. Orang yang nggak dapat petunjuk itu nggak cocok dia untuk menjadi qudwah. Berarti kita kalau mau anak kita soleha, kita pun harus menjadi orang tua yang soleha. Innamal qudwatu fi man yaqilu wa yahtadi. Sesungguhnya qudwah, ya, pencontohan itu hanya berhak bagi orang-orang yang berakal dan mempunyai petunjuk. Fataklidul a'ma min umuril jahiliyah. Maka taklidul a'ma, taklid buta, ini termasuk perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bita'assub. Maka oleh karena ini dinamakan dengan ta'assub fanatik. Li'anal qudwata huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ah. Karena sesungguhnya petunjuk itu hanyalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala, kemudian Syekh mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang kami dapatkan padanya bapak-bapak kami. Awal kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Ya, walaupun terbukti syaitan mengajak mereka kepada adab yang menyala, api yang menyala-nyala. Wa idza qila lil musyrikin, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin wal kafirin, dan orang kafirin, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, ya, wa huwal Qur'an, yaitu adalah Al-Qur'an, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ay yad'u haula'il aba'. Maksudnya mengajak bapak-bapak mereka itu ila adabis sa'ir, kepada adab yang menyala. Atattabi'unahum lis-sa'ir, apakah kalian akan mengikuti mereka untuk menuju neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala? Yani taqtaduna bi abaikum wa in kanu min atba'i syaitan. Apakah kalian akan mencontoh bapak-bapak kalian walaupun mereka terbukti pengikutnya syaitan? Wa ma'alahum ila sa'ir, dan tempat kembalinya mereka ke neraka sa'ir. Al-aqilu yajibu annahu yanduru fi umurihi fi amrihi wa fi man yuqallid. Tentunya seseorang yang berakal itu wajib bagi dia untuk melihat dalam perkara ini, ya, terhadap siapa dia akan mengikuti, terhadap siapa dia harus mencontoh, mentaklid. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala, berkata kemudian Syekh, fatahum biqaulihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan firman-Nya. Allah berfirman, kul, katakanlah Muhammad, innama a'idukum biwahidatin, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan satu perkara, antakumu lillah, agar kalian berdiri menghadap Allah, bangkit beribadah kepada Allah, masna, dua orang, wa furoda, atau sendirian-sendirian, tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikirlah, ma bisahibikum min jinnah, tidaklah teman kalian itu termasuk orang yang gila. Artinya pikirkan oleh kalian, ya, apa yang diutus oleh Allah kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad tadi, ini bukan orang gila gitu, tapi justru mengajak kepada kebenaran. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikuti oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi auliya, dan janganlah kalian mengikuti selainnya, ya, daripada wali-wali, penolong-penolong. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian
mengingat. Ai atahumur Rasulullah bihadil ayati, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, Rasulullah mendatangi membawa ayat ini apa? Ayat tentang bahwasannya Nabi Muhammad sebagai utusan itu bukan orang gila. Jadi apa yang dibawanya adalah sebuah kebenaran. Tapi mereka mengatakan fahum yaqulun, mereka mengatakan nahnu natamassaku bima alaihi abauna. Kami akan berpegang teguh ya dengan apa-apa yang ada padanya bapak-bapak kami. Wala nuti'u hadzal rajula, dan kami tidak akan mentaati orang ini. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maksud mereka adalah Nabi Muhammad. Wallahu ja'ala wa ala yaqul, dan Allah Maha mulia dan maha tinggi berfirman, unduru wa tafakkaru fi ma qala lakum hadzal rajul. Lihatlah oleh kalian, fikirkanlah oleh kalian terhadap apa yang diucapkan kepada kalian oleh orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Tafakkaru, pikirkanlah. Wala ta'khudkumul asabiyatu, jangan sampai kemudian kalian terpengaruhi oleh asabiyah, fanatik. Karena dia anak kecil atau baru kemarin, karena dia beda kabilah, karena dia, jangan sampai kemudian penyebab yang menyebabkan kalian fanatik golongan kemudian menyebabkan tidak menerima kebenaran. Antakumu lillah, agar kalian menghadap kepada Allah. Masna wa furoda, berdua-berdua atau sendiri-sendiri. Jamaat wa furoda, kata Syekh Shalih Fauzan, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Tandurun, lihatlah fima da'akum ilaihi Muhammad, apa yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk kalian. Fa in kana haqqan, apabila yang dibawaannya adalah kebenaran, wajib alaikum ittiba'ah, maka wajib bagi kalian mengikutinya. Wala yajuzu lakumul baqa'u ala makana alaihil aba'u wal ajdad, dan tidak boleh bagi kalian terus-menerus ya diam di atas apa yang ada padanya bapak-bapak dan kakek-kakek kalian. Taib. Maka di sini Allah mengajak orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin pada zaman itu untuk apa? Tafakkaru, untuk berpikir, coba berpikir. Ya, apa keuntungan bagi Nabi Muhammad SAW? Dia tidak menginginkan harta kalian, dia tidak menginginkan jadi pemimpin kalian, dia ingin agar kalian selamat. Kemudian antakumu lillah, agar kalian menghadap berdiri kepada Allah, yakni la lil hawa wal asabiyah. Maksudnya beribadah menghadap kepada Allahnya apa? La lil hawa, bukan karena hawa nafsu dan fanatik, tapi apa? Lillah, betul-betul karena Allah. Bal yakunu qiyamukum lillah. Ya, bahkan berdirinya kalian itu betul-betul harus karena Allah. Turidunal haq, kalian menginginkan kebenaran. Masna wa furoda isnain, berduaan, yufakiruna wa yajtami'un, berfikir dan berkumpul, wa yakiduna jalsatan, dan membuat majelis, tempat duduk untuk kalian saling berfikir gitu ya. Bahwa apa yang dibawa oleh Rasul ini, Muhammad ini bukanlah kebatilan tapi kebenaran. Lianna ta'awunal jalisin awal jamaah fihi raja'al wusul ilal haq. Karena ta'awunul jalisin, karena saling tolong-menolong ya di antara orang-orang yang duduk, yang semajelis gitu ya. Awil jamaat, atau di antara orang-orang yang masih satu jamaah gitu ya. Ini apa? Raja'al wusul, sangat diharapkan wusulnya, sampainya ilal haq, kepada kebenaran. Jadi saling mengingatkan, oh iya ya, oh benar ya. Akhirnya orang lain yang tadinya tidak mau ikut bisa-bisa kebawa gitu, karena temannya saling mengingatkan. Au furoda, atau ingatlah kalian sendiri gitu ya tentang sosok Nabi Muhammad ini. An yakhluwa bi nafsihi wa yufakir, untuk menyendiri-sendiri dan berfikir, wa yata'ammal, dan perhatikan ma ja'a bihi Rasul, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Wa sayajidu annahu haq, dan dia akan mendapatkan ternyata yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah kebenaran. Fayajibu alaihi tiba'uhu, maka wajib baginya untuk mengikutinya. Summa tatafakkaru, kemudian berfikir, ma bisahibikum, yakni bukanlah teman kalian ini, yakni maksudnya adalah Muhammad, alladzi taquluna innahu majnun, yang mana Nabi Muhammad ini kalian mengacapkan tentang dia itu adalah seorang yang gila. Wa huwa laysa bihi junun, dan dia bukan orang gila, bal huwa aqalur rijal, bahkan dia adalah laki-laki yang paling berakal. Wa aqalul khalqi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia adalah makhluk yang paling berakal. Wa ansahul khalqi wa alamul khalqi, orang yang paling makhluk yang paling memberikan nasihat dan paling berilmu alaihi salatu wassalam. Fa kaifa taquluna innahu majnun,
Bagaimana kalian mengatakan dia adalah orang gila? Fakiru, coba pikirkan. Unduru fi aklihi, lihatlah di dalam akalnya. Unduru fi tasarrufatihi, lihatlah bagaimana perbuatan-perbuatannya. Hal hiya mithlu tasarrufil majnun, apakah pergerakan perbuatannya seperti pergerakan orang gila? Ma bisahibikum min jinnah, tidaklah teman kalian ini orang yang gila. In huwa illa nadhirul lakum, tidaklah dia kecuali peringatan, seorang pemberi peringatan bagi kalian, baina yaday adzabin syadid. Ya, tentunya di depannya ada adab yang sangat keras. Illam tu'minu bihi, apabila kalian tidak beriman terhadapnya, wa tattabi'uhu, dan kalian tidak mengikutinya, fa innahu sayhilu bikumul adzabus syadid, maka sesungguhnya akan menimpa kalian adab yang keras. Fa huwa ja'akum nasihun lakum, dia datang kepada kalian sebagai pemberi nasihat bagi kalian. Yuridu lakumul khair, dia menginginkan kebaikan bagi kalian. Wa yuridu lakumun najah, dia menginginkan keselamatan bagi kalian. Wa yuridu lakumus sholaha wal falah, dia menginginkan kebaikan dan keberuntungan bagi kalian. Fid dunya wal akhirah, baik dunianya dan juga akhirat. Fa kaifa tasifuna bihadzal wasfi, maka bagaimana kalian mensifati dia adalah orang yang dengan sifat ini, yaitu gila. Taquluna innahu majnun, kalian mengatakan dia orang gila. Biduni ruwayatin wa bidun tafakkurin, tanpa memikirkan, tanpa menganalisa gitu ya. Wa biduni ta'ammulin lima ja'a bihi, tanpa kalian memperhatikan apa yang dibawa olehnya. Ya, tentu sangat beda orang gila dengan orang yang waras. Dari tasarrufatnya, dari pergerakan dan juga amalan-amalannya. Wa hakada yajibu ala kulli akilin, oleh karena ini wajib bagi setiap orang yang berakal ayandura fi aqwalin nas, untuk melihat di dalam ucapan-ucapan manusia, fayumayyizuha wa yufahhisuha, sehingga ketika dia melihat orang ini berbicara ini dan itu, dan dia bisa membedakannya, bisa memeriksanya, wa yaral khata minas shawab, dia bisa melihat mana yang baik, mana yang bisa melihat kesalahan dari kebenarannya. Fayaqbalul haq, dia menerima kebenaran, wa yaradul khata, dan dia menolak kesalahan. Wala yamiluhu taqlidul a'ma 'alal baqa 'alal batil, dan tidaklah ya akan membawa dia taklidul a'ma, untuk tetap di atas kebatilan. Artinya orang berakal itu Allah berikan kepada kita akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita ini bukan hewan yang terus hidung kita ini dicolok dan dibawa kemana-mana gitu ya. Jangan sampai kita terbawa ucapan-ucapan yang, apalagi ucapan khurafat, ucapan yang kalau kita mati dituliskan di kain kafan kita, Habib Fulan bin Fulan, nanti malaikat tidak akan nanya. Kalau kita dijatuhkan ke neraka, kemudian sorban Habib Fulan bin Fulan ditarik, dia akan diangkat dari neraka. Ini ucapan-ucapan yang akal aja nggak nerima gitu loh. Ya, masa kita mengikuti orang-orang kayak gini? Ini penting untuk kita betul-betul akal kita ini kita gunakan untuk apa? Memeriksa mana yang baik, mana yang salah, mana hak, mana yang batil. Jangan sampai taklidul a'ma, ya, jangan sampai kita taklid buta. Tapi yang harus kita lakukan adalah al-ittiba, mengikuti, ya. Taib, ikhwan wa akhwati fillah billakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan ya untuk malam ini. Satu poin aja, poin setelahnya adalah masalah yang kelima, al-ihtijaj. Inna min akbari qawaidihim al-iqtirad bil aktsar. Termasuk kaidah yang terbesar mereka adalah mereka tertipu dengan mayoritas, dengan jumlah. Ya, jadi jahiliyah itu nanti disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya mereka melihat kalau pengikutnya banyak berarti benar, tapi kalau pengikutnya sedikit berarti salah. Jadi mereka melihat kebaikan dan kesalahan itu dilihat dari pengikutnya. Padahal ini adalah kesalahan. Tapi itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, satu bab ya, bab yang keempat. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Silakan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik. SKSD ya. Taib. Ini sebetulnya udah ya, bab ketiga udah kita bahas secara detail sebetulnya. Cuman antum nggak hadir kayaknya. Taib. Jadi intinya sudah kita jelaskan secara detail. Intinya adalah bahwasanya la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang mentaati makhluk di dalam bentuk maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Fauzan, kita tidak boleh mentaati pemimpin kita kalau memerintahkan kita bermaksiat. Dalam satu perkara misalkan kita suruh mabuk, nggak boleh kita mabuk. Tapi di sisi lain ketika mereka membuat hukum untuk kita dan hukum itu bermaslahat untuk kita, kita wajib mentaatinya. Sampai mengatakan pakai helm saja itu bisa jadi wajib. Ketika pemerintah mewajibkan kita helm misalkan. Mentaati rambu lalu lintas saja, kalau kita melanggar itu bisa jadi dosa. Ya, kalau kemudian ujungnya bisa berakibat fatal kalau kita melanggar itu. Intinya ada aturan-aturan yang memang aturan itu bukan aturan agama ya, tapi masalahnya untuk kita. Sekarang tadi disebutkan bagaimana dengan produk demokrasi, jelas-jelas demokrasi ini bentuk kekufuran ya. Tapi para ulama menjelaskan tentang kondisi Indonesia ini yang jelas di dalam demokrasi, tapi di dalamnya kalau kita lihat dari sisi undang-undang ada undang-undang 45 ada undang-undang dasar ya. Tapi di sisi lain ada undang-undang pernikahan, waris, ada undang-undang perceraian, itu semua dari agama Islam. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh para tulab, dikatakan bahwasanya Indonesia ini biladul Islam. Negeri Islam Indonesia ini karena mayoritasnya adalah kaum muslimin. Apalagi di dalamnya syiar Islam bebas. Dikumandangkan sholat, ya berjamaah. Beda dengan Inggris, beda dengan Amerika, adzan saja nggak boleh. Jepang itu adzan tuh nggak boleh keluar pakai mikrofon. Kita masih bebas. Tapi kalau dari sisi demokrasinya betul, ya itu jelas. Ini tidak ada yang menyelisih bahwa ini adalah produk-produk kufur. Tapi dalam Islam, ya kenapa kemudian kita sampai Rasulullah SAW ketika Rasul menjelaskan bahwasanya Sayyitikum umaro akan datang kepada kalian, kata Rasul hadis Hudzaifah ya riwayat Muslim. Akan datang kepada kalian umaro, para pemimpin, kulubuhum kulubus syayatin, hati mereka itu seperti hati syaitan. Fijus manil ins, tapi berbadan manusia. Hudzaifah ibnul Yaman ketika mendengar hadis ini, afalanu nabiduhum min dzalika ya Rasulullah, bolehkah kita kita putuskan baiat kita kepada mereka, jadi nggak boleh mendengar lagi dan taat lagi? Kita gulingkan mereka, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Hatta tarau kufran bawahan, sampai kalian melihat kekufuran yang jelas. Kata para ulama di sini tarau ini apa? Jama ini jama mudzakkar salim umum. Ketika kalian sepakat ini pemerintah sudah kafir, ini baru boleh karena bawah, tarau kufran bawahan. Tapi ketika kelompok Islam ini melihat ini belum kafir, yang ini belum kafir tapi dosa, tapi akhirnya masih nggak ada sepakat. Yang kalau ini bergerak menggulingkan, ini akhirnya membela, ini akhirnya perpecahan di antara kaum muslimin. Maka di sini Rasul mengatakan hatta tarau, sampai kalian melihat. Di sini jamak sepakat muslim, pemimpin pemerintahan ini kufur, apalagi memerintahkan kepada kekufuran. Dan yang kedua para ulama mengatakan apa? Istita'ah, ada kemampuan di antara kalian. Nggak bisa kita sekarang kemudian atau para ulama besar misalkan memfatwakan penduduk Amerika untuk menggulingkan siapa sekarang itu? Trump misalkan. Karena jelas itu kan kufur, nggak ada Islamnya mereka. Kufur sudah itu. Apakah boleh? Nggak boleh. Karena masalah lebih dikedepankan daripada mafsadat. Ya, masalah itu lebih dikedepankan. Sekarang apalagi kita di negeri yang Masya Allah gitu ya, pemerintah kita memfasilitasi bentuk keagamaan dari hal terkecil apapun sampai terbesar, itu mereka memfasilitasi untuk kita. Tidak yang kemudian dilarang-larang, ya. Ini sebetulnya kenikmatan bagi kita bangsa Indonesia.
Masih mudah kita beragama. Kalau kalian coba di Malaysia, di Brunei, kita nggak bisa duduk-duduk kayak gini, ngaji kayak gini, nggak bisa kita. Kalau nggak ada surat dari raja, itu kalian diobrak-abrik gitu. Di Malaysia juga seperti itu. Teman-teman saya di Malaysia banyak. Kalau ngaji itu nggak bisa di masjid, kecuali harus ada izin dari MUI pusatnya gitu ya, sampai ke bawah baru diizinkan. Itu pun harus diketahui kitabnya apa, ini apa. Kita ini alhamdulillah, ya kita bebas ngaji ke akidah, ngaji tauhid, ngaji ini dan itu. Adapun tadi menyikapi bagaimana sekarang, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Harus kita ketahui, ayat ini nggak cuma satu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kalau enggak zalim, kalau enggak fasik. Ini apa perinciannya? Kata Ibnu Abbas, kapan pemimpin itu jadi kafir? Ketika dia jelas meyakini hukum Quran itu lebih jelek daripada hukum Pancasila, jelas ini kafir. Dia mengatakan Pancasila itu lebih bagus daripada Al-Quran, jelas kafir ini seperti ini. Tapi kalau dia mengatakan, saya meyakin Quran itu lebih bagus, tapi saya nggak bisa merubah undang-undang, berarti dia terpaksa gitu. Ya ini nggak bisa dikafurkan, bisa dolim, bisa fasik. Ini pendapat Ibnu Abbas, bahkan Syekh bin Baz terakhir. Maka dalam hal ini tentunya apa yang harus kita lakukan tentang pajak yang terjadi? Pajak bukan dari Islam, pajak itu tidak boleh. Tapi kalian kalau nggak bayar pajak diuber-uber pemerintah, mau nggak? Ya nggak mau, kan? Kita ini taat pajak bukan karena taat pajak kita taat di dalam sisi agama, enggak. Kita taat dalam apa? Bernegara. Coba motor kita nggak usah dipajakin aja. Kita jalan ke kota diambil polisi ya, jangan nangis gitu. Karena aturannya di negara kita seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan buat negara? Ya nggak bisa. Justru itu termasuk apa? Pemberontakan. Yang ada kita doakan pemerintah kita ini. Ya, apalagi pemerintah Prabowo sekarang. Kita harus doakan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketegasan, membela Islam. Kita lihat bagaimana dari sisi kebijakan-kebijakan yang mudah-mudahan ini berpihak pada rakyat gitu ya. Sehingga ini perlu untuk kita terus senantiasa mendoakan pemimpin kita ya, agar diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya, wallahu a'lam bishawab. Taib, itu saja yang bisa sampai silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Taib. Ini tergantung bentuk penghormatan dan keyakinan dalam penghormatan itu ya. Adapun hanya bentuk min bab takrimul ulama, karena kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak yang lebih kecil, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak-hak para ulamanya. Sebagian mengatakan termasuk hak para ulama adalah salah satunya ya kita menghormati mereka, tetapi penghormatan yang kita berikan itu sesuai dengan syariat. Apa saja? Tentu kita harus baca syariat-syariat. Tidak boleh kita kemudian karena mentang-mentang ada ulama kita datang menghormatinya. Kata Rasul apa? Man sarrahu an yatamatsala lahu rajulun bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang merasa bahagia ketika dia dihormati oleh manusia dengan cara berdiri, maka tempat duduk dia adalah neraka. Berarti ada hal-hal yang nggak boleh dalam penghormatan kita lakukan, seperti membukukan badan. Ini dalam Islam tidak ada. Adapun suntangan, cium tangan tapi ya, cium tangan bukan dengan jidat, dengan mulut, bukan dengan hidung, bukan dengan ini nih, dengan mulut. Ini kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan la ba'sa bih, tidak apa-apa. Apalagi yang kita cium adalah tangannya ulama misalkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita menghindar ini agar tidak jatuh kepada hulu, ya juga tidak apa-apa. Itu bahkan afdol. Maka yang seperti ini, kalau kita lihat di Arab Saudi itu bukan mencium tangan, mereka mencium jidat. Kita pernah bahkan, kita datang ke Syekh Yahya Al-Hajuri dulu, ke beberapa masyayikh, kita cium tangannya, malah kita dicium tangan lagi sama mereka. Ketika kita cium jidat, dicium lagi jidat kita. Jadi mereka ternyata bentuk penghormatan cium jidat. Ya, cium tangan tuh kurang begitu familiar di antara mereka. Adapun yang terjadi di beberapa pondok ya, ini mungkin Allah a'lam bishawab. Ini mungkin mereka bentuk penghormatan kepada guru, tapi khawatir justru
ada ghulu di dalamnya, berlebihan dalam penghormatan, ya. Berlebihan dalam penghormatan. Bahkan tadi disebutkan menghormati seseorang dengan ketika datang berdiri saja itu tidak boleh dalam Islam, apalagi yang lebih dari itu gitu. Apalagi yang lebih daripada memang ada dalil orang Yahudi itu mencium kakinya Rasulullah dalam hadis, ya. Tapi kalau Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwasanya menciumnya itu bukan dengan cara dari berdiri kemudian sujud dan mencium kaki Rasul. Orang Yahudi dengan Rasulullah duduk berdampingan dan kakinya Rasul diambil oleh Yahudi dan dicium. Bukan orang Yahudi ini mencium dan sambil sujud di kakinya Rasulullah. Dan itu tidak dilakukan. Sebagian sekarang yang berpendapat dengan itu hadis Muslim kalau nggak salah, ya, disebutkan dari Riyadhus Shalihin, berpendapat tentang bolehnya gitu, ya, mencium kakinya para ulama. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kalau kita lihat sebagian para masyayikh ini mengingkari ini, ya, mengingkari perbuatan itu. Apakah bisa masuk kepada kesyirikan? Wallahu a'lam, ya. Mungkin kalau kepada kesyirikan kecuali kalau dia meyakini pada sosok tertentu, kalau dicium kakinya bisa melancarkan usaha gitu, ya. Kalau dia dicium kakinya bisa perjalanannya lancar, ini ada keyakinan syirik, maka syirik. Kalau tidak ada hanya menghormati saja, ini mungkin jatuhnya kepada keharaman saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, itu saja, ya yang bisa sampaikan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.